Kabupaten Sragen. Saya guru SMP Negeri 1 Tangen. Bersama ini saya mewawancarai Ibu Kepala Sekolah yang cantik sekali dari Kepala SMP Negeri 1 Tangen. Perkenalkan, saya Triwayuli RPD, Kepala SMP Negeri 1 Tangen. Saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dengan tema pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu Ana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Semoga Ibu dan keluarga juga sehat. Alhamdulillah, amin. Saya ingin Ibu berbagi pengalaman dengan saya tentang Ibu sebagai kepala sekolah. Kira-kira berapa lama ya Ibu menjabat kepala sekolah ini? Waduh, baru 3 periode. Wow, luar biasa sekali. 3 Oke. periode itu sekitar berapa tahun Ibu? Itu 12 tahun. Wow, luar biasa, 12 tahun. Mesti pengalamannya begitu banyak dan berkesan, banyak yang menantang ya Ibu ya. Kalau yang menantang sih banyak. Ya. Di sini saya ingin Ibu berbagi pengalaman bagaimana Ibu mengambil keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, selama Ibu menjadi kepala sekolah Ibu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Waduh, ini berat sekali pertanyaannya ini ya. Untuk dilema etika apa ya? Jadi gini, ada misalnya di sekolah itu ada kasus ada regulasi baru gitu ya. Regulasi baru kita sampaikan kepada Bapak Ibu guru. Nah, kemudian ada Bapak Ibu guru yang sebagian kecil itu bisa nerima dengan baik regulasi yang baru itu. Jadi bisa melaksanakannya itu terima dengan ikhlas gitu ya. Tapi sebagian besar masih belum bisa nerima itu. Jadi dulu aja bisa seperti ini, kenapa sekarang tidak gitu ya. Itu contohnya. Nah, itu termasuk dilema etika gitu ya. Gimana kita bisa menyikapi dari kelompok kecil dan kelompok besar. Padahal yang sebenarnya yang sesuai dengan aturan itu yang justru kelompok kecil. Kemudian untuk rujukan moral lah dari kelompok besar tadi itu tentu karena tidak sesuai dengan regulasi, pengennya masih mempertahankan yang dulunya gitu ya. Itu akhirnya membuat rujukan moral kepada saya rujukan moral. Gimana kalau dibuat kebijakan begini misalnya seperti Itu tantangan yang luar biasa. iya. Itu sebagai contoh saja ya, salah satunya. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang itu kepentingannya itu dua-duanya benar dan juga dua-duanya mengandung nilai kebajikan Ibu. Ya, dua-duanya benar, kemudian dua-duanya mengandung nilai kebajikan. Nah, ini sebagai contoh gini, sebagai contoh ketika mau masuk tahun anggaran, itu kita menyusun yang namanya ARKAS, perencanaan untuk 1 tahun ke depan. Nah, kita sudah berbasis data, jadi sesuai dengan rapot pendidikan untuk saat ini. Nah, kemudian dari rapot itu tentu ada beberapa hal yang akan ditindaklanjuti di masing-masing bidang atau masing-masing standar. Kemudian misalnya saya contohkan saja di standar Satras misalnya. Standar Satras ada kerusakan di ini gitu ya. Mungkin gedung yang ini. Tapi dari situ kita buat skala prioritas. Semuanya istilahnya beberapa hal itu sama-sama pentingnya gitu. Sama-sama pentingnya, tapi kita bisa buat mana yang sebenarnya urgent harus segera ditindaklanjuti lebih dahulu seperti itu. Jadi kita sampaikan juga kepada Bapak Ibu. Berarti Ibu sudah punya skala prioritas mana yang didahulukan? Iya. Terima kasih untuk selanjutnya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan saat ini? Langkah-langkah prosedurnya ya untuk mengambil kebijakan tentunya begitu. Jadi kita pertama tentu berdasarkan data. Kita analisis, kemudian dari hasil analisis itu kita sosialisasikan kepada seluruh warga sekolah.
Nah, kemudian kalau sudah disosialisasikan, tentu Bapak Ibu guru sudah bisa mengetahui mana ya yang mau menjadi skala prioritas, maka itulah yang diambil sebagai keputusan seperti itu. Sudah sesuai langkah-langkahnya ya Bu Iya. ya, dari sosialisasi itu sampai ke Ibu sudah mengambil keputusan. Ya. Kemudian Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan? Gitu. Yang paling efektif dan memang sudah kita laksanakan bersama di SMP Negeri 1 Tangen, ya komunikasi yang baik gitu. Jadi kita selalu komunikasi yang baik kepada seluruh warga sekolah. Itu kunci untuk mengambil suatu kebijakan. Jadi semua ya Bu ya, Bapak Ibu guru, entah itu misalkan dia tetap atau tidak, Ibu menampung semua. Iya, apapun itu masukannya. Walaupun itu nanti ada yang bujukan moral ya. Oh iya. Iya, tetap itu kita tampung gitu. Tetap kita tampung, kita saring, kemudian mana sekiranya yang dari komunikasi itu kemudian kita komunikasikan ke lebih yang kecil lagi yaitu ke waka-waka, misalnya ini ada masukan seperti ini, kira-kira mana yang paling tepat. Berarti sudah melalui berbagai pertimbangan ya Bu ya. Iya. Oh iya. Wah, Ibu kepala sekolah luar biasa sekali. Jadi memang menampung aspirasi dari Bapak Ibu dan semua warga sekolahnya. Iya, karena kita tidak bisa berjalan sendiri ketika menjalankan suatu lembaga atau instansi. Gitu ya Bu ya. Kemudian ini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus pembunuhan kita? Tantangan-tantangan yang Ibu alami selama sekitar tadi 12 tahun Iya, ya Bu iya. ya. Tantangan yang paling berat di antaranya ya tadi seperti yang di awal yaitu bujukan moral. Karena apa? Kadang-kadang ada yang menyampaikan bujukan itu ketika kita tidak akomodir ya bujukannya tadi, kadang-kadang terjadi tidak enak hati gitu. Kadang-kadang mempengaruhi sikap perilaku di lingkungan sekolah seperti itu ya tantangan yang paling berat. Tapi selain nanti tidak enak hati, kadang-kadang menjadi apa ya, menjadi kalau orang Jawa bilang yuyu rumpung. Jadi dari apa ya yuyu rumpung? Yuyu rumpung itu kalau di depan dia baik-baik saja, tapi di belakang tadi dia gini gitu. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi memang kasus-kasusnya kompleks ya Bu ya. Iya. Ibu sudah banyak sekali pengalaman di sekolah, mungkin tidak cuma satu sekolah ya Bu. Jadi pengalaman luar biasa, banyak tantangan-tantangan yang Ya. dihadapi selama ini. Masing-masing berbeda. Beda tempat, beda Ya. tantangan gitu Iya, ya Bu karena ya. masing-masing kepala punya pendapat yang berbeda. Oh iya. Iya Ibu. Kemudian ini Bu, untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemungkinan langsung diselesaikan pada saat itu, atau Ibu memiliki suatu jadwal menyelesaikan dalam bentuk atau problem seperti apa yang dijalankan selama ini? Jadi ada dua macam. Ada yang terjadwal, ada yang spontan harus diselesaikan. Kalau ada jadwal, contohnya kalau misalnya penyusunan anggaran, itu kan sudah terjadwal ya. Tapi kalau misalnya ada kasus yang tiba-tiba ada misalnya masalah bullying atau masalah apa ya yang terjadi di sekolah yang itu di luar perencanaan yang ada di sekolah, itu berarti harus segera ditindaklanjut saat itu juga. Contohnya misalnya ada anak yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan, lah ternyata kok ada di parkiran. Nah, seperti itu berarti juga harus segera ditindaklanjut saat itu. Berarti sesuai dengan kebutuhannya ya. Betul. Ada yang rutin, ada kalau memang harus diselesaikan saat itu juga harus yang menyesuaikan gitu ya. Iya, tergantung masalah. Oh iya. Kemungkinan yang baik itu ya harus sesuai dengan aturan dan kebutuhannya gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Oh iya. Terima kasih. Ini untuk selanjutnya Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu
dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika. Kalau orang yang membantu jelas karena ini tim ya, di sekolah itu tim, jadi pasti ada yang membantu. Ya siapa yang membantu? Ya bapak ibu guru. Kalau lebih mengerucut lagi yaitu ke waka-waka. Itu tergantung nanti di situ permasalahannya apa. Jadi nanti ke masalah kesiswaan berarti ke kesiswaan, kemudian sarpas juga ke sarpas, masalah pembelajaran berarti juga ke kurikulum seperti itu. Kemudian kalau faktor-faktor yang mempengaruhi yang seperti yang saya sampaikan tadi, kuncinya adalah kita komunikasi yang baik. Biar tidak terjadi ada miskomunikasi ya, Betul. yang mungkin malah menambah Permasalahan, Oh, ya. gitu ya. Nggak jadi selesai tambah masalah. Oh begitu ya Bu ya. Iya. Oh ya, berarti kuncinya komunikasi dengan seluruh warga sekolah, seluruh waka-waka yang ada, gitu ya Bu ya. Betul. Ya. Ini untuk yang terakhir Ibu. Ya. Dari semua hal-hal, semua tantangan yang Ibu hadapi, semua pembelajaran di sekolah manapun itu, apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu semua dalam mengambil suatu keputusan? Iya. Pembelajaran yang paling nyata yaitu bijaksana. Wow, Iya, bijaksana. bisa dijelaskan lebih? Bijaksana dalam mengambil keputusan yaitu tadi berdasarkan data-data, kemudian berdasarkan nanti faktornya apa, itu betul-betul kita kupas gitu, tidak hanya sekedar moro-moro gitu ya. Jadi langsung kita ambil keputusan seperti ini tanpa mempertimbangkan hal-hal yang lain. Jadi betul-betul kita harus Harus ada faktor-faktornya apa? iya, itu dampaknya apa gitu. Kalau kita ngambil keputusan sendiri pasti ada dampaknya kan gitu. Terima kasih ya Bu, pengalaman yang luar biasa ini. Saya bisa mengambil pengalaman dari Ibu yang begitu banyak yang bagus-bagus. Semoga saya nanti juga bisa seperti itu. Iya, pasti bisa. Amin. Pasti bisa. Terima kasih. Jadi untuk hari ini saya bisa mengambil kesimpulan dari Ibu kepala sekolah yang cantik jelita ini. Ternyata mengambil keputusan itu harus yang bijak. Jadi yang cerdas, harus sesuai, tidak menimbulkan banyak yang negatif, tetapi dampak yang positif yang harus diterapkan. Itu untuk wawancara kali ini. Terima kasih Ibu waktunya. Mungkin lain waktu saya bisa minta sharing lagi dengan Ibu dari pengalaman Ibu. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Ini tadi wawancara kami. Semoga dapat bermanfaat untuk kami semua, khususnya saya sebagai CGP. Lain waktu bisa disambung lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Indriastuti, guru SMP Negeri 1 Tangen, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Di sini saya bersama Ibu Kepala Sekolah yang cantik. Oke. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Liliana Rudi Kristina. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Jenar. Di sini saya akan mewawancarai Ibu Ruri yang cantik sekali tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bu waktunya. Sama-sama. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini auranya cantik sekali. Maaf enggak Bu, betul nggak Bu ya? Sudah selesai tadi habis pembinaan. Oh iya, minta waktu sebentar. Saya di sini ingin Ibu berbagi pengalaman dengan saya tentang pengambilan keputusan itu yang ada dilema etika itu ya Bu ya. Begitu. Ini Ibu, untuk selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral Ibu? Ya. Kalau dilema etika karena saya juga kalau dengan Bapak Ibu guru memang belum ada nih di sekolah kami, ya alhamdulillah Bapak Ibu gurunya sangat berkompeten semuanya, jadi belum ada etika. Tetapi ada beberapa hal tentang etika yang memang perlu kita terapkan. Memang itu penting sekali dalam setiap instansi atau di sekolah itu kan kita juga harus satu dengan yang lain itu harus
mengedepankan etika. Apalagi kita orang Jawa, banyak sekali ilmu yang harus kita terapkan di situ. Dan di sini kebetulan Bapak Ibu gurunya memang sangat memberikan support yang baik, semuanya saling mendukung. Jadi untuk etika-etika yang sudah memang kita terapkan itu memang sudah dijalankan dengan baik oleh Bapak Ibu. Saya tinggal melanjutkan saja. Gitu ya Bu ya. Berarti memang Bapak Ibu gurunya di sini semua warga sekolahnya itu kekompakan gitu ya Bu ya. Siap, ya, betul. Berarti tinggal Ibu. Silaturahmi keluarganya bagus sekali. ya. Oh iya. Saya juga merasakan itu. Iya. Hal itu memang harus kita jaga, hangat di situ dengan satu dengan yang lain saling jaga, saling memiliki moral yang bagus dengan Bapak Ibu yang lain, otomatis untuk kerjasama dan hal-hal yang lainnya tidak ada masalah. Dilemanya nggak begitu dana gitu ya. Kemudian nggak sampai kesananya nggak ada. Oh iya, gitu ya Bu ya. Kemudian untuk yang kedua, selama ini ya Bu ya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, dua-duanya itu sama-sama benar dan dua-duanya juga mempunyai nilai kebajikan. Kira-kira bagaimana ini? Kalau itu ada beberapa hal yang dalam mengambil keputusan yang memang pertama saya melibatkan semua warga termasuk Bapak Ibu guru. Artinya kita bekerja sama juga, saling sharing dulu pertama atas apa permasalahan yang dihadapi, dilema yang kita hadapi. Ada beberapa kasus yang mungkin ada di sini, kalau di sini PTT ya, jadi kayak satu kasus memang ada juga, tetapi ini hanya masalah kemanusiaan. Jadi dilema antara kemanusiaan dan juga prosedur pekerjaan. Itu saya melibatkan Bapak Ibu guru. Setelah saya sharingkan dari pendapat Bapak Ibu guru, ada ke pengambilan keputusan bersama, saya baru memutuskan ya keputusan yang sudah diambil bersama secara istilahnya sama-sama tahu. Jadi memang keputusan itu diambil dengan kesepakatan bersama. Kalau memang itu menyangkut etika dari Bapak Ibu guru, misalnya masalah pekerjaan dari Bapak Ibu guru semua, biasanya gitu. Kayak kemarin kasus yang ini PTT ini juga begitu. Jadi saya keluarkan ke Bapak Ibu guru dulu bagaimana pendapat mereka, sudah ada tampungan, ada masukan, kita keputusan bersama-sama. Jadi saya memberikan keputusan juga dari hasil dari Bapak Ibu guru. Sudah melalui banyak pertimbangan ya Bu. Iya tentunya itu dampaknya. Ya betul. Iya. Dalam pemberian sharing itu kan juga ada ini negatifnya, ini positifnya, jadi kita perlu pertimbangkan. Memang kalau udah urusan kemanusiaan itu memang sangat berat, itu saya alami itu sangat berat. Tapi saya dengan apa yang sudah diputuskan dan saya pun juga ada pertimbangan dari atasan juga, otomatis dari hal tersebut kita pertimbangkan, kita ambil keputusan yang terbaik. Oh iya, itu ya Bu ya, berarti memang timnya Ibu itu juga solid ya, untuk semuanya timnya harus menjadi bahan pertimbangan ya Bu ya. Ya tentunya iya. Kalau dari kepala sekolah sendiri dengan keputusan itu namanya kan otoriter, tidak bisa. Tapi kalau memang semuanya mendukung, semuanya hasilnya juga bagus sesuai dengan apa yang saya pikirkan, itu baru kita ambil. Luar biasa sekali Ibu ini. Kemudian Ibu ini yang untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya tadi seperti tadi. Biasanya setelah kalau ada kasus, saya memanggil dulu wakil atau berkepentingan. Saya sharing bersama dulu apa yang menjadi kendala, apa yang permasalahan tentang kasus ini. Saya memberikan pendapat inti dulu. Jadi ada tim inti. Kalau sudah tim inti, kita ambil keputusan, baru kita keluarkan ke tim besar, eksternnya ke Bapak Ibu guru semuanya. Kalau dari Bapak Ibu guru semua sama dengan apa yang kami bicarakan, baru kita prosedurnya. Jadi ada beberapa langkah yang harus kita ambil. Tidak semata-mata langsung kita putuskan. Tapi kalau memang itu keputusan
urgent, kita tidak usah bertemu. Kan sekarang sudah ada modal, ada Ah, HP istilahnya, iya. jadi keputusan bisa kita secepat mungkin kita putuskan, tapi dengan tidak dengan diri saya sendiri, tapi dengan apa yang sudah dihasilkan bersama-sama. Tetap komunikasi Ya, ya. karena itu Komunikasi kunci. tidak harus tatap muka. Lewat Sekali HP ya. Bisa ya. Sekarang kan zamannya canggih. Iya, Sudah iya. semua bisa online, rapat online pun juga bisa kan, secara daring pakai Google Meet gitu. Berarti tetap ibu langkah-langkahnya harus cari semua dulu, maksudnya Ya, bukti ya. bukti yang ada Ya, baru betul. bisa diputuskan Ya. gitu ya Bu Ya, ya. betul. Oke. Kemudian Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, ini sudah sangat efektif yang sudah kita lakukan itu, menurut saya justru sudah langkah yang terbaik. Karena itu keputusan kan memang keputusan utama dari kepala sekolah. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan dari Bapak Ibu guru itu memberikan masukan-masukan yang membuat pertimbangan-pertimbangan yang baik antara positif dan negatif itu saya seimbangkan, baru kita memberikan keputusan bersama. Itu sudah sangat efektif dan bisa diterapkan, dan itu bisa dilakukan, dan itu bisa membuat Bapak Ibu guru yang lain itu juga merasa dihargai. Oh iya, Jadi tidak harus mungkin menghargai itu kan tidak harus dengan yang tapi dengan hal-hal yang kecil ini bisa mereka sudah dianggap menghargai. Dengan begitu keputusan kan juga sudah sesuai ya. bijak sekali ya Bu ya. Berarti Ibu Dengan- itu open sekali dengan Bapak Ibu guru di sini ya Bu ya. Yang kami harapkan semua juga seperti itu. Oh iya, terima kasih Bu. Ini Iya. untuk selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi yang menjadi tantangan Ibu? Kalau tantangan ya pasti ada. Ada beberapa mungkin yang miscommunication atau mungkin beda pendapat, itu yang menjadi tantangan, dan hal itu kadang-kadang membuat keputusan yang saya ambil pun itu ada rasa ragu-ragu. Tetapi hal itu bisa kita kendalikan kalau dari keputusan bersama itu positifnya yang paling banyak. Dampaknya ya. Dampak dari itu kita pikirkan juga. Seperti yang kasus yang sudah kita ambil, memang itu kasus kemarin kan, karena memang kebetulan ada PTT kami yang sakit, dan sakitnya memang itu sudah sakit menaun udah lama, dan itu perlu memang perlu keputusan yang sangat berat antara kemanusiaan dan juga memang peraturan perusahaan, dan itu harus seimbang, dan itu kita panggil bersama keluarganya, kita beritahu, kita berikan solusi yang terbaik, dan dari keluarga bisa menerima. Dari Bapak Ibu guru sudah memberikan masukan dulu, otomatis dari tim kami sudah memberikan masukan, kita panggil mereka, kita bicarakan bersama-sama, dan dari pihak keluarga juga sudah istilahnya memahami dan mengerti memang keadaannya seperti itu, dan kami juga memberikan yang istilahnya profesional yang terbaik. Tantangannya antara kemanusiaan sama peraturan Ya, dilema sekali ini. Sangat berat, kalau menurut saya sangat berat. Tapi memang kan saya juga dari Bapak Ibu guru sudah mendukung. Memang peraturan itu memang harus kita tegakkan. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memberikan peluang kepada PTT kami yang sakit itu juga. Oh gitu ya Bu ya. Jadi harus Luar biasa ini. Tantangan yang amat sangat besar ya Bu. Ya, betul. Tapi ternyata itu bisa menyelesaikan dengan Ya, bijaksana sekali gitu ya Bu ya. bersama-sama. Ya. Kemudian Ibu, apakah Ibu memiliki tata kelola atau jadwal tertentu ya Bu? Misalnya dalam sebuah penyelesaian kasus dalam dilema etika ini, mungkin ada jadwal tertentu atau mungkin ada yang langsung diselesaikan saat itu juga begitu. Kalau kita ada jadwal sharing bersama itu memang tiap Senin, tapi tidak menutup kemungkinan untuk hari-hari yang lain. Jadi memang kalau Senin itu memang rutin, tapi tidak setiap Senin juga. Jadi memang kalau insidental ada hal yang perlu kita pecahkan atau hal yang sangat urgent yang harus kita ambil keputusan, ya sewaktu-waktu kita bisa memberikan masukan kepada keputusan, kan ada komunikasi juga. Jadi tidak menutup kemungkinan di hari-hari yang lain juga ada. Jadi tidak harus rutin jadwal itu ada, tetapi tidak harus sesuai dengan jadwal tersebut. Tetapi kalau memang
hal itu diperlukan sama dia itu ya. sewaktu-waktu bisa. Berarti Ibu luas sekali nih sebenarnya ya. Fleksibel lah, Fleksibel ya. fleksibel. Kalau memang biasanya yang rutin sesuai aturan ya, Ya. kalau ada kasus tertentu yang harus Ya, harus, diselesaikan saja ya. berarti Ya harus ya. diselesaikan. Ya kan itu memang tidak serta-merta juga kan tidak sewaktu-waktu. Maksudnya kasusnya kan nggak tiap hari, tetapi kan sewaktu-waktu bisa kita. Ya berarti menyesuaikan Menyesuaikan, ya. fleksibel. Gitu ya. Terima kasih untuk selanjutnya Ibu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam dalam pengambilan keputusan yang kasus-kasus dilematika ini? Ya terutama dari warga, warga sekolah, sekolah. ya, bapak ibu guru, karyawan, semuanya memberikan faktor-faktor yang mendukung saya tentunya. Tanpa mereka saya juga tidak punya bahan istilahnya untuk memberikan aturan-aturan atau bahan pedoman-pedoman yang harus saya putuskan. Jadi dari mereka, faktor-faktor dari bapak ibu guru, karyawan, semua warga ini juga mendukung. Artinya saya juga akan memberikan keputusan yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Karena memang kita instansi tidak bisa sendiri ya Bu. Iya betul, harus mendukung semuanya. ya Bu ya. Iya, kalau hanya kepala sekolah kan nggak bisa bekerja. Tetapi dari bapak ibu guru memberikan support yang bagus, kita dukung, kita istilahnya memberikan fasilitas kepada mereka dan mereka memberikan umpan balik kepada saya, tentunya itu akan memberikan masukan-masukan dan itu mengambilkan keputusan-keputusan yang tentunya juga tidak memberatkan mereka. Artinya mereka juga senang dengan keputusan tersebut karena memang sudah kita sharingkan bersama. Luar biasa sekali Bu ya. Sama-sama. Nanti kita sambil belajar kok. Oh, iya. Kalau seperti itu memang sambil berjalan berproses dan itu pasti kita Karena bisa. memang kasus ini sewaktu-waktu ya Bu ya, Iya, nggak bisa betul. terjadwal ya Bu ya. Iya. Ujuk-ujuk ada kasus Ada apa sedih gitu dan yang itu harus juga perlu pertimbangan juga. iya. Tidak langsung kita juga harus serta langsung diputuskan kan nggak iya. mungkin. Nah, harus ada kita lihat dampaknya dulu, efeknya apa, dan positif negatifnya juga apa. Ya memang harus perlu pertimbangan juga. Iya, Ibu ya Bu ya. Nah sekarang yang terakhir nih Ibu nih. Iya. Dari kasus-kasus atau hal-hal yang sudah disampaikan Ibu tadi, apa saja yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama pengambilan keputusan dilematika? Pengalaman yang belajar yang saya ambil, ya keputusan diambil secara bersama-sama dulu. Saya lihat dari mereka, kita sharingkan, dan dengan begitu hasil yang kita buat keputusan ini dirasa lebih nyaman dengan bapak ibu guru yang lain. Jadi keputusan memang saya yang ambil, tetapi dari pertimbangan dari bapak ibu guru semua. Itu malah justru lebih bermanfaat dan lebih mereka merasa dihargai. Itu memberikan pengalaman yang luar biasa buat saya. Jadi saya tidak memutuskan sendiri, tetapi saya juga perlu dukungan dari bapak ibu guru semuanya, warga sekolah semuanya. Apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami itu, apa yang kejadian-kejadian kasus apa itu kita selalu sharingkan dulu, baru kita ambil keputusan. Yang sangat memberikan pengalaman yang sangat berharga. Saya yakin di setiap sekolah manapun pasti ada permasalahan, dan permasalahan itu saya yakin juga pasti ada solusinya. Iya, itu ya Bu ya. Oh berarti dari semua kasus pengalaman Ibu itu terutama komunikasi dan tim dari sekolah yang solid ya Bu ya, saling terbuka, saling memberikan umpan balik, akhirnya menjadikan Ibu bisa mengambil keputusan yang bijak, yang mungkin dampaknya lebih banyak ke positifnya. Begitu ya Bu ya. Betul, luar biasa sekali ini. Terima kasih. Sama-sama bisa berbagi. Iya. Lain waktu, misal ada waktu nanti saya mengganggu lagi untuk pengalaman juga dari Ibu. Begitu ya Bu ya. Terima kasih sama-sama. Demikianlah tadi wawancara saya dengan Ibu Luri, dan begitu banyak pengalaman yang luar biasa yang sudah beliau sampaikan kepada saya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Indri Hastuti, guru SMP Negeri 1 Tangen.
CGT Angkatan 9 Kabupaten Sragen. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Kepala SD Negeri Dapur 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rendra Triana Chandra, Kepala SD Negeri Dapur 2 Kecamatan Dengar, Kabupaten Sragen. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kesempatan untuk bisa berwawancara sebagai responden dari salah satu calon guru penggerak di Kecamatan Dengar. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Chandra. Bapak Chandra untuk berbagi pengalaman tentang bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya. Silakan. Bapak ini sebagai kepala sekolah kira-kira berapa tahun di Bapak? Saya jadi kepala sekolah sudah 2 tahun. 2 tahun. Tentunya sudah banyak sekali pengalaman, banyak kasus-kasus yang sudah Bapak hadapi ya Bapak. Mungkin itu entah itu dilema etika atau kebijakan moral gitu ya Bapak. Nah, di sini saya ingin Bapak berbagi pengalaman dengan kami bagaimana kasus-kasus yang pernah dihadapi, bagaimana penyelesaiannya begitu ya Bapak. Terima kasih nih. Apakah yang selama ini Bapak sebagai kepala sekolah, kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau tujuan moral? Jadi ketika langkah awal untuk mengidentifikasi itu, saya mencari informasi yang jelas pertama dari laporan para guru. Jadi semua informasi yang saya terima dari para guru saya tampung dulu. Kemudian juga informasi dari para murid yang barangkali ada laporan ke saya berkaitan dengan dirinya apa yang terjadi, kemudian berkaitan dengan anak-anak. Kemudian juga ada laporan dari para murid sendiri. Kadang ada murid itu melaporkan bisa jadi dilema etika yang dilakukan oleh temannya. Jadi dari beberapa sumber itu saya tampung, baru nantinya saya konfirmasi pada teman. Jadi Bapak itu mengidentifikasi baik itu dari Bapak Ibu guru, dari siswa juga termasuk dari wali murid ya, masukan-masukan ditampung, mungkin tidak langsung ini kasus besar saja, berarti harus dikonfirmasi kebenarannya tentang kasus tersebut. Luar biasa sekali ini Bapak ini. Untuk yang kedua Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus dilema etika yang mungkin dua-duanya itu mengandung nilai kebenaran dan dua-duanya juga mempunyai nilai-nilai kebajikan. Mungkin ada 2 pilihan begitu Bapak, gimana ini? Tapi bagaimanapun itu kan tetap harus kita selesaikan. Dalam hal ini, jadi saya melihat dulu bagaimana dampaknya dari dilema etika itu. Kalau memang itu dampaknya hanya lingkup kecil, berarti saya harus menyelesaikan sendiri. Tetapi dengan tetap mempertimbangkan yaitu faktor kalau saya itu rasional dan juga perasaan. Kemudian kalau dampak itu berpengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas, bisa jadi sekolah atau bahkan ke masyarakat, otomatis masalah itu harus dibawa dulu ke lapas para Jadi Bapak melihat dulu kasusnya, dampaknya besar atau kecil. Jadi kalau kecil Bapak langsung bisa menyelesaikan. Kan kalau besar nggak bisa ya Pak, harus ada rapat dulu, mungkin melihat dampak, mungkin banyak pertimbangan masukan dari Bapak Ibu juga, gitu ya Pak. Bijaksana sekali ini. Selanjutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus ini? Jadi untuk menyelesaikan dilema etika yang terutama dalam tanda kutip kasus yang sedang atau yang berat, yang pertama identifikasi, tetap itu saya lakukan dengan mencari sumber-sumber info yang tepat. Yang kedua langkahnya konfirmasi.
bagaimana kebenaran tentang dilema etika yang ada itu. Ya, kemudian untuk menyelesaikan kasusnya, itu otomatis saya harus bermusyawarah dengan para guru dan juga kalau perlu menghadirkan wali murid bagaimana untuk menyelesaikan kasus ini. Ya, berarti sesuai kasus juga ya Bapak? Ya. Oh iya, langkahnya bagus sekali nih. Beda masalah, beda penyelesaian. Ya, oh iya, iya. Jadi mulai dari identifikasi masalah, mungkin siapa saja yang terlibat, masukan-masukan, pertimbangannya banyak, mungkin dari juga masukan selain Bapak Ibu guru juga orang tua, ya sesuai dengan masalah itu sendiri ya Pak. Oh iya, oh, sangat bagus sekali. Langkah-langkahnya sudah runtut gitu ya Pak ya. Sehingga nanti mungkin Bapak mengambilnya itu sudah Bapak ya, baik hasil juga ya. Kita sudah berusaha untuk bisa menyelesaikan secara baik-baik dan mendapatkan solusi terbaik. Tapi kalau nanti dampaknya masih belum hilang ya kita Oh iya. Jadi memang kerjasama warga sekolah itu harus perlu. Oh gitu Pak. Untuk selanjutnya ini hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? untuk penyelesaian kasus dilema etika, menurut saya yang paling efektif adalah pendekatan personal. Jadi kita bicara dari hati ke hati dengan yang bermasalah atau yang menyebabkan ini kok bisa seperti ini, jadikan penyebab kemudian kita berikan solusi. Dengan adanya pendekatan personal, insya Allah kalau hati kita sudah berdekatan, insya Allah akan berjalan. Jadi sentuhlah hatinya gitu ya Pak ya. Oh iya, berarti memang pendekatan itu sangat penting sekali. Pertama langsung ke yang bersangkutan dengan Bapak Ibu kejaksaan ini bisa mengungkapkan apa yang menjadi masalah. Akhirnya Bapak bisa mencari solusi ya terkait dan yang tepat begitu ya Pak. Yang kita inginkan kan adanya keterbukaan dari yang bersangkutan. Oh iya, karena memang Bapak ini yang supokan ya Pak. Ya. Nah, semua masalah nanti dicurahkan ke Bapak semua begitu ya. Oh iya, nah, terima kasih. Kemudian ini banyak sekali kasus ini ya dengan berbagai karakter Bapak Ibu guru yang berbeda-beda, siswa yang berbeda-beda, wali murid yang berbeda-beda. Kira-kira ini Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan untuk Bapak ini dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus sebelumnya? Tantangan yang paling berat menurut saya itu adanya satu anggapan di masyarakat atau ya khususnya bagi anak-anak itu bahwa katakanlah cara sedikit kasar itu sudah biasa. Jadi adanya kondisi menganggap adanya penyimpangan etika atau dinamika itu dianggap satu hal yang biasa. Itu memang tentang Artinya jadi kebiasaan nah, ya? itu yang sulit mereka kebiasaan. Oh iya. Apalagi nanti kurangnya dukungan dari orang murid. Kalau didukung dengan orang tua wali murid, insya Allah kita juga tidak terlambat. Tapi kalau tidak ada itu yang berat. Sebab kebiasaan anak itu bukan hanya di sekolah, di rumah pun. Ada kata yang bisa mendidik itu tidak bisa mendadak gitu ya Pak. Nah, berarti itu tantangan juga bagi Bapak bagaimana itu tadi menumbuhkan karakter-karakter yang menjadi kebiasaan padahal itu tidak baik gitu ya Pak ya. Oh ya, harus kerjasama antara Bapak Ibu guru, orang tua yang selalu memantau di rumah gitu ya Pak. Oh iya. Jadi kerjasama yang kolaborasi yang harus solid, tim yang bagus gitu ya Pak ya. Oh iya, terima kasih. Untuk selanjutnya ini, apakah Bapak itu memiliki kayak jadwal tertentu atau mungkin prosedur seperti apa apabila Bapak itu menyelesaikan sebuah kasus dalam dilema? Jadi apakah menunggu jadwal atau mungkin ada pada saat itu sebenarnya bagaimana? Jadwal secara pasti tidak ada. Jadi dalam penyelesaian kasus dilema etika, sifatnya
fleksibilitas saja. Ketika ada kasus di rumah kita memang butuh penyelesaian segera kita selesaikan, tidak perlu menunggu jadwal enggak. Tetapi ketika ada kasus-kasus di rumah kita yang memang butuh katakanlah penyelesaian yang membutuhkan jangka waktu yang lumayan, memang kami ada merencanakan atau menjadwalkan adanya pertemuan setiap bulan di sekolah yang dimana untuk merefleksi kondisi 1 bulan yang lalu, bagaimana perkembangannya, kemudian masalah apa saja yang ada pada saat itu. Tapi yang sifatnya memang urgent dan perlu segera, ya tidak perlu menunggu waktu-waktu seperti itu langsung selesai. Berarti memang ada yang terjadwal, ada yang sesuai dengan kebutuhannya ya Bapak. Jadi kalau Bapak menjadwal refleksi waktunya itu bisa apa yang ada jadwal untuk Bapak Ibu guru menyampaikan ke Bapak mungkin kira-kira kasus-kasus yang dihadapi begitu nggih Pak? Oh ya, tapi tapi kalau ada urgent yang harus diselesaikan ya tidak usah menunggu jadwal seperti itu ya Pak ya, langsung diselesaikan. Ada yang bilang semakin cepat semakin baik gitu ya Pak ya. Oh ya, bijaksana sekali ini, luar biasa sekali. Kemudian ini Bapak, dalam pengambilan keputusan kira-kira ini ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini dapat mempermudah Bapak dalam membantu pengambilan keputusan yang seperti kasus-kasus di luar ini? Faktor yang mendukung karena kita adalah tim dan setelah kita tim, maka otomatis pihak yang sangat membantu saya adalah para guru. Jadi informasi, masukan, saran dan juga dari para guru itu merupakan hal yang banyak membantu saya dalam hal penyelesaian di rumah ITK yang ada di sekolah. Kemudian tak kalah pentingnya juga faktor dari wali murid yang mendukung ketika kami mau menyelesaikan adanya di rumah ITK, wali murid itu juga sangat membantu, dan juga tanpa lupa anak itu juga banyak membantu karena mereka membantu memberikan informasi dan juga kondisi yang ada, misalkan keadaan anak itu di rumah. Karena yang tahu kondisi yang di rumah itu kadang-kadang ya bisa jadi dari wali murid juga teman sekolah. Informasi yang Nah, faktornya juga banyak sekali ya, dari dalam Bapak Ibu guru kan juga selain Bapak Ibu guru dari penjaga sekolah pun juga dia karyawan semua, kemudian orang tuanya bagaimana pembiasaan anak-anak di rumah, kemudian itu tadi teman tutor sebaya, justru lingkungan itu yang paling sangat berpengaruh ya Pak ya, perilakunya bagaimana di rumah itu justru dari teman-teman bermain ya Pak ya. Oh iya, berarti faktor-faktornya tidak dari dalam sekolah saja, tapi juga dari luar sana. Yang penting bisa itu dari dalam Bapak itu ya Pak, luar biasa sekali, bijaksana. Ini Bapak untuk yang terakhir, dari semua hal yang pengalaman yang sudah Bapak sampaikan ke saya, kira-kira pembelajaran apa yang petik dari pengalaman Bapak keputusan di rumah ini? Pembelajaran yang utama menurut saya, kita tidak bisa menyelesaikan satu masalah secara sendiri. Apapun bentuk masalahnya, ketika kita bawa, kita musyawarahkan, kita bahas bersama, itu akan jauh lebih baik mendapatkan solusi. Jadi, kalau ada masalah, kalau pepatah Minang itu mengatakan ini dari wali Jawa, duduk sendiri itu justru bersempit-sempit. Duduk surang gak samping-samping, duduk gak samping kalau tengah-tengahnya. Ketika duduk sendiri itu justru rasanya itu tempatnya itu sempit. Tapi ketika kita duduk bersama-sama meskipun tempatnya sempit, tapi terasa lama. Kenapa? Karena kita bisa menemukan solusi masalah yang ada.
Jadi dengan adanya masalah ini, pelajaran yang saya dapat, saya tidak bisa menyelesaikan satu masalah hanya sendiri, harus bersama. Nah, yang kedua, dengan banyaknya di rumah dan kasus yang kita hadapi, kita insya Allah akan bisa semakin dewasa dalam pengambilan keputusan. Karena banyak faktor yang bisa kita pertimbangkan, faktor logika dalam penyelesaian masalah, faktor perasaan, keinginan, dan faktor Sangat bagus sekali ya. Duduk sendiri itu malah mempersempit ya Pak. Mempersempit wawasan kita dalam arti, tapi kalau duduk dengan orang banyak karena banyak masukan, banyak yang jadi bahan pertimbangan, sehingga menghasilkan keputusan yang sangat tepat dan bijaksana sesuai dengan masalah ya. Itu sangat luar biasa sekali. Jadi dengan pengalaman Bapak ini banyak sekali yang diambil segi positif. Jadi kita memandang orang itu tidak sebelah mata. Semua mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan pendapat. Oh gitu ya, luar biasa sekali dengan Pak Chandra ini. Banyak sekali yang manfaat yang bisa kita ambil beliau pada saat pengambilan keputusan. Terima kasih Bapak atas waktunya, atas semua berbagi pengalamannya. Kemudian mungkin di lain waktu saya misal ingin sharing lagi dengan Bapak, semoga ini Bapak siap. Alhamdulillah gitu. Dan terima kasih. Ini tadi wawancara dengan Pak Chandra tentang pengambilan keputusan bernilai-nilai kebajikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.